Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ita MPD, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pertama, peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 saat saya mendengarkan kisah Ki Hajar Dewantara dari instruktur saya Pak Lasiara tentang proses Ki Hajar Dewantara menemukan konsep pendidikan berpihak pada anak. Salah satunya adalah kisah ketika beliau mengeluarkan anaknya, satu kondisinya sedang banyak kerjaan, kemudian anaknya ini rewel, lalu dikeluarkan dari rumah dalam kondisi saat itu sedang turun salju. Setelah beberapa saat, beliau tersadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Lalu beliau membuka pintu dan melihat posisi anaknya sudah kedinginan. Momen itu menjadi sebuah kilas balik mungkin ya kalau saya menamainya, sehingga akhirnya Ki Hajar Dewantara ini memiliki pemikiran tentang pendidikan berpihak pada anak. Nah, kisah itu pun sama menyadarkan saya tentang peran saya sebagai seorang guru dan juga seorang ibu rumah tangga, ibu dari seorang putri, bahwa saya harus bisa memanage waktu saya sehingga saya tetap bisa melaksanakan pendidikan bukan untuk diri saya saja, bukan untuk murid saya saja, tapi juga untuk anak saya sendiri. Kemudian, momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat instruktur saya Pak Lasiara menjelaskan tentang bagaimana manusia tergerak. Beliau menjelaskan dalam kegiatan Vikon elaborasi pemahaman. Manusia tergerak salah satunya karena cara kerja otak, yaitu sistem berpikir lambat atau thinking slow. Saat mempelajari materi modul 1.2 secara mandiri dari LMS, saya memahami bahwa kita sebagai seorang guru penggerak itu harus berpikir cepat, thinking fast gitu kan. Ternyata saya keliru. Ternyata kita seharusnya berpikir lambat, thinking slow. Dengan harapan ketika ada aksi, maka kita maknai dulu aksinya. Apakah aksinya ini hambatan, tantangan, atau lain sebagainya. Setelah kita maknai, kita proses dulu. Baru kemudian kita berikan respon. Maka pada modul 1.2 ini sebagai seorang guru penggerak kita diarahkan untuk memaknai dulu. Baru kita membuat sebuah tindakan. Dan ini adalah momen buat saya yang sangat mencerahkan karena membuka cara berpikir saya. Dan satu poin penting bahwa ternyata meskipun kita mempelajari materi secara mandiri, kehadiran seorang guru untuk memberikan pemahaman itu menjadi bagian yang jauh lebih penting untuk menyamakan persepsi yang sebenarnya harus kita terima dan sesuai dengan ajaran yang disampaikan. Yang kedua adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Kaitannya pada modul 1.1 dikatakan bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sangat berkaitan menurut saya tentang bagaimana manusia tergerak, yaitu salah satunya adalah karena tumbuh kembang anak. Dan materi di modul 1.2 ini menguatkan saya dalam menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak. Kemudian pada modul 1.1, pendidik itu ibarat padi, tugasnya hanya menuntun. Ini juga sangat berkaitan, berkolerasi sekali dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid. Ketiga, perasaan. Perasaan saya tentunya luar biasa senang sekali. Modul 1.1 ini menyegarkan kembali ingatan saya bagaimana seharusnya saya dalam mendidik dan dalam melayani peserta didik saya. Kemudian perasaan saya saat mendapatkan pencerahan bagaimana kita harus menggunakan sistem berpikir lambat itu luar biasa. Seperti dapat ternyata ini loh yang harusnya saya pahami dan harusnya saya terapkan. Dan ini super sekali buat saya. 4. Pengalaman. Sebelum momen itu terjadi, saya selalu berpikir bahwa saya harus segera merespon aksi yang ada. Berpikir cepat. Saya pikir bahwa ketika ada aksi harus segera direspon.
Ternyata setelah saya mempelajari modul 1-2 tentang bagaimana manusia tergerak, bahwa kita ternyata diarahkan untuk menggunakan sistem berpikir lambat, thinking slow. Ketika ada aksi, tidak langsung buru-buru, oh begini solusinya, tidak. Ternyata kita maknai dulu, dipilah dulu, diidentifikasi dulu, kemudian baru kita proses. Oh begini seharusnya saya bertindak, baru kita respon. Dan ini adalah pengalaman yang buat saya pribadi sangat menarik. Terima kasih. Yang kelima, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang akan saya lakukan secara sederhana, konkret dan rutin. Yang pertama, menuliskan materi yang saya pelajari dalam sebuah catatan. Karena apa? Karena saya tipe pembelajar. Dalam artian, ketika saya mendapatkan materi, saya harus menuliskannya agar saya bisa merunutkan di kepala saya. Kemudian ketika saya berhadapan dengan pengalaman di lapangan, maka saya bisa langsung, oh ya, kemarin saya mendapatkan materi ini, bagaimana saya harus mengaitkannya dan menerapkannya. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal berbagi dengan rekan sejawat secara berkala. Saya tipe orang yang ketika dapat ilmu, saya sangat senang sekali jika bisa langsung saya bagi dengan teman-teman saya, dan itu saya planning kapan saya dapat ilmu baru, maka next time, minggu kedepannya atau berikutnya harus saya jadwalkan untuk di-sharing ke orang lain. Karena apa? Karena ilmu itu akan semakin menyerap di dalam diri kita, semakin kita pahami ketika sudah didapatkan, kemudian kita sharing ke orang lain. Itu luar biasa yang saya rasakan seperti itu. Kemudian apalagi? Yang berikutnya adalah agendakan berdiskusi dengan orang-orang yang lebih paham. Dan jadikan setiap momen adalah bermakna. Jadi saya memaksa, memang kebaikan itu harus dipaksa ya. Pengembangan diri itu harus menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Jadi saya harus banyak sharing dengan orang-orang yang jauh lebih paham. Karena setiap orang itu kan punya keunikan masing-masing. Karenanya setiap ada momen bertemu dengan teman-teman hebat, saya mengamati bagaimana mereka, apa yang bisa saya ambil dari ilmu yang mereka berikan. Dan itu merupakan salah satu bentuk penguatan bagi saya dari apa yang saya pahami. Terima kasih sudah menyimak koneksi antar materi yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama bergerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.